Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 5 tipe yang B. Nah, di sini teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham dulu apa itu konduktor dan apa itu isolator. Jadi misalkan kita punya bola gitu. Nah, di sini bola, di sini juga bola nih. Nah, kalau konduktor, muatannya itu berada di luar permukaannya. Jadi muatannya itu ada di luar-luar sini, gitu. Nah, tapi kalau isolator, muatannya itu berada di dalam si permukaannya, gitu ya. Jadi tersebar merata di dalam permukaannya, gitu. Nah, catatan penting untuk kasus konduktor, karena di dalam sini itu ya, di dalamnya ini itu tidak ada muatan, atau muatannya sama dengan 0, akibatnya medan listriknya akan sama dengan 0 gitu. Jadi kenapa muatan di dalam sini itu sama dengan 0? Karena muatannya itu berada di luar permukaannya. Nah, karena di dalam sini itu muatannya sama dengan 0, akibatnya medan listriknya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk soal ini ya kalau kita bahas sebuah silinder konduktor pejal ya. Jadi di sini tuh konduktor dan pejal. Artinya silindernya ini tuh padat gitu. Sangat panjang berjari-jari R, memiliki rapat muatan volume ρ. Tentukan medan listrik yang dihasilkan di tiap daerah, R kurang dari R besar dan R lebih besar dari R besar. Nah, dari soal ini kita diketahui ada jari-jari yang besarnya itu R besar, kemudian di sini ada rapat muatan ρ. Kemudian yang ditanya adalah medan listrik pada jarak R kurang dari R besar dan medan listrik pada saat R lebih besar dari R besar gitu. Nah, langkah pertama adalah kita mencari muatan silindernya dulu. Nah, di sini karena kita diketahui ρ, maka kita pakai rumus ρ. ρ itu adalah muatan dibagi volume. Nah, sehingga kalau pengen mencari muatannya, V-nya tinggal kita kali ke ρ gitu. Jadi di sini muatan sama dengan ρ dikali volume. Nah, lalu di sini pada bagian V ini karena ini itu berupa silinder, maka kita menggunakan volume silinder yaitu Pi R pangkat 2 dikali L gitu ya. Di sini R-nya itu adalah si jari-jari silinder ini gitu. Jadi ini adalah muatan yang dimiliki oleh si silinder pejal padat tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan yang A. Yang A ini kita diminta untuk menghitung medan listrik saat R-nya itu kurang dari R besar. Nah, di sini kita buat ulang gambarnya ya. Kita buat ulang gambarnya. Ini itu adalah silinder dengan jari-jari R besar. Kemudian karena R kecil ini lebih kecil dari R besar, maka di sini kita buat ya. Di sini itu ada permukaan Gauss yang nilai jari-jarinya itu R kecil gitu. Nah, kita tahu nih bahwa pada kasus konduktor, muatannya itu berada di permukaan-permukaannya ini gitu. Nah, meskipun ini itu padat ya, terisi penuh padat, tetapi di dalam sini itu nggak ada muatan gitu. Karena muatannya itu berada di luar permukaannya. Karena ini itu silinder konduktor. Sehingga Q enclosed-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau Q enclosed-nya sama dengan 0, akibatnya medan listriknya juga sama dengan 0 gitu. Jadi ini adalah jawaban yang A. Kemudian kita coba lihat pertanyaan yang B. Yang B ini kita diminta untuk menghitung medan listrik saat R-nya itu lebih besar dari R besar. Nah, gitu. Artinya kita di sini akan coba membuat permukaan Gauss dengan jari-jari R kecil. Nah, R kecilnya ini itu lebih besar dari R besar gitu ya. Jadi gambar permukaan Gauss-nya kayak gini. Nah, sehingga kita bisa mencari Q enclosed-nya. Nah, Q enclosed itu kan adalah muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Di dalam permukaan Gauss itu kan ada silinder yang warna hitam ini ya. Nah, silinder yang warna hitam ini itu memiliki muatan ini, ρ dikali Pi R pangkat 2 dikali L. Sehingga Q enclosed-nya adalah ρ dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali L. Gitu ya. Jadi di sini kita mendapatkan Q enclosed-nya. Nah, kalau udah mendapatkan Q enclosed-nya, kita tinggal masukkan ke dalam hukum Gauss. Hukum Gauss itu integral tertutup dari vektor medan listrik dikali dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Kemudian selanjutnya E-nya itu bisa kita tulis ulang aja di sini E. Kemudian dA ini kita integralkan hasilnya kan menjadi A ya kan. A ini merupakan luasan si permukaan Gauss-nya. Gitu ya. Luasan si permukaan Gauss-nya. Jadi luasan permukaan Gauss-nya ini kan membentuk silinder ya. Jadi luasnya itu 2 pi RL
gitu ya. Teman-teman perhatikan R-nya ini adalah jari-jari si permukaan Gauss-nya gitu. Kemudian sama dengan key and close-nya itu tinggal kita ganti sama rho pi R pangkat 2 dikali L gitu. Tinggal kita masukin di sini. Terus epsilon 0-nya tinggal kita tulis ulang epsilon 0-nya. Kemudian di sini ada yang bisa kita coret nih. Di sini ada L, di sini ada L. Kemudian di sini ada pi, di sini ada pi. Gitu. Sehingga sisa yang sebelah kanan ini itu sisa rho R pangkat 2. Gitu. Jadi ditulis rho R pangkat 2. Kemudian yang sebelah kiri, karena yang ditanya itu E-nya, maka 2R ini pindah ke bawah sini. Gitu ya. Pindah ke bawah sini. Jadi 2R epsilon 0. Jadi ini adalah besar medan listrik saat R-nya itu lebih besar daripada R besar gitu. Nah, kira-kira gimana nih jawaban teman-teman? Apakah sama atau beda? Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Pada video berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bola. Karena dari tadi kita udah membahas mengenai silinder ya. Di soal nomor 5 tipe A dan di soal nomor 5 tipe B, kita membahas silinder. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bola. Ini adalah soal nomor 5 tipe C gitu. Oke, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.